sekarang ya, kalau nggak mental tangguh, nggak perempuan, pusing loh. Beban hidup ini berat. Beban berat hidup ini kok dipikirin. Ya, wong sudah. Seharusnya tuh di wush jauh-jauh gitu loh. Itu kan luar biasa tapi emang ujiannya. Kalau mental kita tuh nggak terlalu Zaman sekarang itu udah coba ya. Kalau kita dengar kemarin dia lagi viral ada anak yang begitu dengan lantangnya sama ibunya. Ngata-ngatain yang kurang pantas ya? Tidak pantas, bukan kurang lagi, itu tidak pantas. Bagaimanapun sebagai ibu itu tidak tetap akan seorang ibu, anaknya selalu yang berbuat yang terbaik pasti untuk anak. Terlepas dari apapun, siapapun yang kita tidak spesifikkan membicarakan seorang. Ibu juga punya masa lalu ya. Iya. Masalah. Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya kan? Kan tadi kita ngomong soal mental kan, ya nggak sih Kika? Kalau mental itu kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, mental kita menjadi kuat, ya. Untuk menjadi mental yang kuat aja, memiliki mental yang kuat itu nggak segampang kita membalikan telapak tangan. Dilatih dulu. Tapi sebelumnya, kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Asik. Cinderella tiap hari rindu loh. Rindu. Emosi loh. Apa soal? Iya, soal anak kecil itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, anak-anak mama. Kita hari ini agak berbeda ya. Openingnya tuh dipenuhi dengan pembicaraan sebelumnya. Kita pembicaraan sebelumnya itu. Tapi mengingat waktu yang makin pendek karena tugas kita masih banyak, jadi katanya Teh Kika bilang, ayolah kita sekalian aja ngobrol gitu. We're talking about mental. Mental tuh sesuatu yang ada dalam diri kita. Mental itu bisa dijadikan satu hal yang basic ya, mendasar dalam hidup kita. Menjadi mental yang kuat, mental yang tangguh. Kita memiliki mental yang tangguh butuh berproses dalam hidup ini. Pertama, belajar dari kegagalan. Kalau kita pernah belajar dari kegagalan, artinya kita seharusnya kita memiliki suatu hal yang lebih kuat gitu. Pernah gagal, pernah jatuh, pernah merugi, pernah kecewa dan lain sebagainya, kita bangkit. Ya, setelah kita bangkit, kita merasa bahwa oke, jangan pernah terjadi lagi dan saya tidak boleh lagi sampai seperti itu. I'm ready. Saya harus berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Ya, gitu. Itu namanya mental yang tangguh. Ditempa modelnya kayak apa, pokoknya dia lebih I'm ready. Kayak tadi kayak gitu ya. Lebih apa ya? Lebih ujian itu membuat kita menjadi semakin kokoh dalam bersikap. Dan menye-menye kalau zaman sekarang. Nggak ada menye-menye. Tipe kamu dengan saya bukan perempuan yang aduh, tolong dong, aku nggak bisa. Kita nggak punya tuh mental model-model seperti itu. Udah tahu laki kita lagi sibuk. Udah pulang sendiri aja. Contoh kasus ya. Oke, jadi jalani ujian kehidupan itu dengan berani, tabah. Ya kan? Kalau kita udah punya mental yang kuat, kita pasti lebih berani, lebih tabah, lebih kuat, nanti jatuh-jatuhnya bisa mengendalikan diri. Emosi terkendali, apa saja. Emosi yang berlebihan, tidak ada unsur ego yang meledak-ledak, tidak ada, pokoknya semua bisa dikontrol, on position, tracknya. Gitu. Ya, itu mental yang kuat, yang tangguh, itu belajar dari kegagalan, kita akhirnya bisa menjadi lebih kuat, lebih tabah, lebih berproses lah untuk menjadi hidup yang lebih baik dan tenang. Nah, itu tenang, bahagia. Udah endingnya di situ, ya kan? Kalau tadi kan seorang ibu yang dikasih contoh kasusnya ya. Itu kan menghadapi anaknya yang sangat membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan, gitu ya bahasanya ya. Nah, ini kan hal yang sulit
untuk menjadi seorang perempuan dewasa menghadapi anak kandungnya yang memiliki tabiat seperti itu. Dan kalau ibunya tidak kuat, itu menciptakan suasana yang lebih buruk nanti pada akhirnya. Ya. Terlepas dari apapun, regardless, apapun yang terjadi sebelum-sebelumnya, ya, ini contoh kasus yang tadi, kita perlu memperhatikan persiapan diri kita untuk memiliki mental yang kuat. Si seorang ibu ini benar-benar jadi omongan kita yang awal. Dia itu dari pengalaman dia akan lebih kuat lagi. Karena dia ditempa. Sepak terjangnya, jatuh bangunnya seorang perempuan yang namanya ibu yang menghadapi anak. Ya, ini kan contoh kasus ya, dengan segala hormat Bapak Ibu semuanya. Ini kan bukan hal yang gampang. Lah wong kita ngadepin anak udah makin gede aja udah sering komentar, sering melawan misalnya, atau sering memberikan, atau sifatnya defensif gitu terhadap apapun yang kita sampaikan. Itu kalau mental kita nggak kuat-kuat, apa nggak kita oyok-oyok tuh anak? Loh ya dong, kalau nggak kita sadar-sadar bahwa, oh ya Allah ini anak kita, astagfirullahaladzim kita nyebut misalnya gitu ya. Ya udah, oke, kita banyakin bersabar. Kita pernah menghadapi hal seperti ini, kita harus bisa lagi. Bijaksana itu, aduh, susahnya minta ampun. Orang baik banyak Bu, untuk menjadi bijaksana itu berproses semuanya Bapak Ibu semua ya, anak-anak mama. Oke, berikutnya. Kalau kita sudah gagal, kita berproses menjadi orang yang lebih baik ya dalam segala hal. Kita fokus aja deh kalau gitu pada hal-hal yang bisa kita lakukan. Bisa kita kendalikan. Fokus aja ke situ. Ya kan? Fokus ke situ. Nggak usah mikirin aduh ntar gimana atau mencari tahu nih segala macam. Saya pernah baca satu buku yang bagus banget. Ya kan? Dari Seven Habits itu kita boleh sekedar tahu satu permasalahan, ya udah di lingkar itu. Jangan coba keluar dari lingkaran yang sudah ada. Sebatas tahu aja. Jadi jelas gitu. Oh iya dong. Ngapain kita buang energi? Ember. Ya kan? Untuk memiliki seorang mental kita harus kuat. Ya sudah, kita sebatas tahu aja. Kalau kita nggak fokus dengan apa yang kita harapkan gitu, yang kita tidak bisa kendalikan, jangan coba-coba. Tapi saya mampu, saya bisa. Ternyata iya. Untuk apa kalau jadi kita kalau emang jelas, kayak kita aja kan, kalau kita mau makan makanan yang jelas, kita juga tahu, oh ya ini vitaminnya ini, rasanya enak. Itu kan in real, pada kenyataannya. Tapi kalau misalnya kita kehidupan nggak jelas, capek, Mama Ira. Ya makanya berikutnya harus punya tujuan yang jelas, termotivasi dong. Iyalah. Harus punya motivasi. Kita nih hidup tahu apa yang kita tuju. Tahu nih kita sampai ke sana. Kita bangun tidur, melek mata, harus ngapain, bersihin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin kerjaan, ngurusin segala macam. Tujuannya cuma satu. Untuk mencari apa? Ketenangan dan kebahagiaan. Iya. Untuk cari uang. Uang untuk apa? Supaya kita bisa hidup. Hidup apa? Hidup layak. Jangan sampai uang menjadi dewa. Kita tidak boleh mendewakan uang. Uang yang harus kita kontrol. Ya enggak? Supaya hidup apa? Hidup kita lebih tenang. Itu namanya mental kita udah canggih. Kalau sampai udah ke fase yang kayak kita sudah bisa memotivasi hidup kita, semangat dalam menghadapi tantangan apa segala macam, udah pasti bisa fokus. Ya, berikutnya lagi nggak usah drama. Ya kan? Orang-orang yang punya mental tangguh nggak butuh drama dalam hidupnya. Apalagi emosi yang meledak-ledak, dia tidak tahu harus bagaimana mengelola emosinya. Apakah dia perlu berlebihan menanggapi satu peristiwa atau menanggapi. Tapi akhirnya mungkin kalau orang-orang yang masih drama itu masih bahasanya ya terjerembab di dalam satu situasi. Enggak, karena enggak gitu Kik. Maksudnya gini, kalau orang yang masuk dalam drama itu kan atas dasar kan pasti dia ke-create dari sini sendiri. Dia yang menciptakan suasana itu sendiri. Dia yang coba untuk melibatkan orang lain masuk ke dalam suasana hatinya dan dia. Dan dia nggak bisa dikasih solusi. Bukan nggak bisa dikasih solusi. Orang yang kalau udah drama ya nggak butuh solusi. Kalau udah drama ya suka-suka aja dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasain, berlebihan. Dramanya bisa diulang. Karena dia terus-terusan drama, jadi lupa drama 1, 2, 3, dia rewind lagi. Coping ho kali diketahui bapak-bapak. Coping ho kali ya, macam-macam ya, udah nggak usah. Jadi stop drama, ya, kelola emosi kita, anti stres lah, ya, jangan sampai kayak gitu. Fleksibel menghadapi perubahan, biasanya orang-orang yang punya mental tangguh, mau diputer kayak model kayak gimana, mau ditempa kayak apa, angin topan badai sekali, walau hujan. Jadi ingat ini ya, lagu kita Ibu Meli, ya kan? Kalau misalnya
kita itu adalah orang-orang yang fleksibel, ya mental kita sudah kuat. Mau di masalah pekerjaan, masalah pribadi, masalah apapun, itu kita menghadapinya selalu dengan tenang. Ya, Iya, kan? betul. Lingkungan pekerjaan berubah-ubah, Jadi lawan. dia steady aja. Ya udah steady aja, dia konsisten, dia fokus. Modelnya kayak segala macam. Wah, ini adalah pengganti kamu, ini teman kantor berubah semua apa segala macam. Masih A si B si C yang drama yang ini segala macam. Dia mah tenang aja. Oke, yang penting gua kerja bisa menghasilkan sesuatu, pimpinan menilai positif, ya kan? Kenapa tidak lakukan itu? Jadi dia semua sudah siap, karena mentalnya udah kuat. Dia nggak ada yang benyek-benyek. Aduh, diganti. Aduh, bosnya beda. Nggak ada. Mental tangguh, siap hadapi. Apa pekerjaan saya? Jalani. Apa tanggung jawab saya? Lakukan. Gitu ya, itu udah canggih sih. Tenanglah pokoknya. Kalau orang yang sudah punya mental tangguh, konon ceritanya, saya ini kan dari tahun 76 di dunia keartisan, industri musik Indonesia, masuk ke dunia masyarakat. Begitu saya disiapkan untuk menjadi seorang yang dikenal, ibu bapak saya, oma saya selalu ngomong, begitu kamu keluar satu langkah dari pintu rumah ini, berarti kamu sudah menjadi milik masyarakat. Artinya kamu sudah harus siap menghadapi tempaan, ya, banyak macam, apapun komentar negatif, apa ini banyak orang yang nggak suka, nggak apa-apa, jalan lurus, nak. Itu kata ibu saya. Selama kamu tidak berbuat salah, kamu tidak menyusahkan orang lain, kamu tetap berprestasi, udah prestasi aja. Kalau orang masuk negatif segala macam, siapa yang mengatakan itu? Satu. Kedua, atas dasar apa mereka mengatakan itu? Iya, sampai kalau misalnya Kritikan yang buat jatuh, itu segala kan macam. pengalaman kan ya memang. Pengalaman adalah guru yang terbaik, Benar. itu benar. Ya. Jadi kalau misalnya orang yang dikenal, public figure yang dikenal segala macam, dia sudah harus siap menghadapi kritik dan segala macam gitu. Sampai Selama- gosip iya. yang Kalau tidak, ya kalau kita ngomongin soal gosip, ya skip aja lah, nggak penting gitu. Kadang-kadang saat ini kita sudah, bener nggak sih Bapak Ibu, sesemuanya anak-anak mama, kita udah susah kan ngebedain mana gosip, mana bener, Ya? Iya. ya kan? Jangankan kehidupan, ya kan? Muka kita aja bisa dimacem-macemin. Mau katanya ada mukanya AI lah, mau muka kita sama lah, ngeditnya udahlah, udah, nggak usah yang aneh-aneh udah, ya, nggak usah tersinggung, nggak usah ceper. Kalau udah mau mentalnya kuat ya nggak usah gitu. Ada tenang aja, tenang. Fokus aja, tenang, fokus, konsisten, percaya diri aja udah. Kalau kita nggak ada modal percaya diri, gimana kita mau dibilang mental kita kuat? Ya, selain ilmu yang kita punya pengalaman, kita punya prestasi, jalan. Kenapa tidak? Berikutnya, kalau orang yang mau maju itu kan harus fokus kepada diri sendiri ya. Ya, orang maju tuh banyak tantangannya ya, Say. Ya makanya saya bilang, tergantung kita. Kalau kita mau menyaring, nggak apa-apa kita saring, ambil yang bagus, buang yang jelek. Bersikap positif tapi tetap realistis. Bersikap positif tapi realistis. Jadi gini, orang-orang yang punya mental tangguh, mereka tuh udah ngerti loh menghadapi lingkungan sekitarnya. Vibe-nya tuh selalu positif, tebarkan energinya positif terus, ya kan? Tapi tetap realistis. Dia tidak cenderung untuk tidak mengakukan dirinya, tidak berusaha untuk menjadi center of attention, apa segala macam. Jadi dia tuh lebih yang tenang aja, tetap tebar ini icebreaker biasanya, positif segala macam. Nah itu jauh lebih oke. Ya, Itu salah satu orang yang punya mental tangguh. Mental itu diperlukan harus canggih di zaman sekarang atau Right? in the future. In the future, not in the future aja. Ya kan, proses pembelajaran untuk memiliki mental yang tangguh itu kan tadi nggak cuma dari jatuh bangun sekali dua kali, itu kan dari kecil kita mengajari anak-anak kita. Ayo kamu jangan cuma jadi jagoan di kelas, itu perkataan saya pada anak-anak. Kamu harus juga jagoan di lapangan, ya kan? Kalau kamu cuma dapat juara kelas aja terus tapi kamu tidak bisa bersosialisasi, untuk apa? Ya, jadi persiapan untuk memiliki mental yang tangguh, jatuh bangun dulu dari kegagalan, ya kan? Tapi kita belajar mengontrol emosi, teman yang positif aja, temani orang-orang yang positif, ya. Agar pembentukan karakter kita jadi lebih kuat, hidup kita lebih tenang. Ujungnya apa? Bahagia. Mau kemana lagi sekarang? Kita harus milih ya. It's all about choices. Life is about choices. Mau pilih apa? Mau punya mental yang tangguh? Mari kita siapkan dari sekarang. Lagu ya, Say. Mau pilih. Kalau kita cuman ya separuh-separuh gitu. Ya udahlah ya.
Aduh, nggak usah. Ya, memang segitu aja kualitas Iya, hidup. iya, We're talking about the quality of the people. iya. Jadi kalau kita tidak bicara seseorang yang memiliki mental tangguh, yang kalau kita ajak dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit apa ya segala macam itu belum kuat mentalnya. Semangat Mbak Mena. Semangat. Oke. Bapak Ibu, semuanya anak-anak Mama, waktunya Mama Ira untuk kembali menekuni persilatan di rumah ini. Saya harus bekerja. Tugas. Sampai ketemu besok ya. Mhm. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira My Sofa Real, because this is real. Ngapel ya hari ini. Kita masih sapunya itu. Udah disiapin. Cut, cut.